Berapa tahun dilarang duduk di jalan? Kalau sekarang 2025 berarti 10 tahun. Udah dari 2015 soalnya. Patungan kita bikin acara dengan peraturan, aku mau ngajak 5 band. Kita sewa tempat kecil-kecilan dengan peraturan 1 band main, yang 4 dilarang duduk. Nah, awalnya aku mono. Podcast ini, ya ini silahkan duduk ini yang Silakan lagi. duduk. Ya, silahkan duduk ini salah satu program talk show kami ya. Mas Badar. Weh, parah Sorry. Halo. Ganggu nggak ini? Lagi saya lagi diskusi sama teman-teman. Serius sih, serius ya. Kau santai ada. Yang apa? Tim dari dilarang duduk. Ya, ini tim dari dilarang duduk. Kalau ini gitarisku Rika. Ini Mas Badar apa ya namanya? Biasa boker. Bisa dipanggil si tampan sih aku. Oh iya. Ya apa ya namanya? Ngobrol-ngobrol di bawah ya. Oh asik, oke. Lebih enjoy di bawah. Wah, untuk cek campur nggak? Yo, caranya lagi membahas tatanan dunia baru, ya. Tadi ini bersifat rahasia. Oh iya. Mas, sorry ganggu ya. Ini free message apa kedua? Ayo. Sampai lali hasilnya. Ya apa. Rencana apa itu dilarang duduk? Koyoke, wah, ini mempersiapkan sesuatu ya. Tapi ini gak apa-apa kan aku longgo ya. Ya lungguh. Santai ya. Biasanya ngadep gak apa-apa sama. Saya turun. Ya apa. Ya apa dilarang duduk ini? 2025 ya? 2025. ya. Program-programnya maksudnya. Oh iya. 2025 ini banyak sih yang mau dikembangkan sama teman-teman dilarang duduk ini, terutama jadi di 2024 kemarin itu kami akhirnya ngerilis website setelah kita develop ya cukup lama ya. Akhirnya rilis juga website tersebut. Kemudian kita juga kembali mengaktifasi YouTube karena dulu sempat berhenti ya YouTube-nya, sempat hiatus. Ini coba kita maksimalkan lagi dengan program baru yang belakangan ini rutin banget upload seminggu sekali, yo molor-molor 2 minggu sekali lah. Itu silahkan duduk. Terus di 2025 ini rencana akan ada lebih banyak lagi yang dikembangkan di YouTube dan juga ada beberapa aktivitas offline yang mau kami buat sih di 2025 ini. Berapa tahun dilarang duduk di jalan? Kalau sekarang 2025 berarti 10 tahun. Udah dari 2015 soalnya. Dari 2015 10 tahun cacut. Sik ngene-ngene ae tapi yo. Tim udah berapa? Tim ada berapa, Pak? Sekarang yang aktif itu selain aku itu ono telu. Jadi ada tadi di atas itu ada 2 orang kan, Majid sama Evan, terus ada Tino dan ada saya, total 4 orang. Dilarang duduk itu lebih apa sih? Ngode beritanya itu apa? Sakjane opo ya? Dilarang duduk itu sakjane duduk media, Mas. Temenan, aslinya dilarang duduk itu duduk media. Yo, lek aku niat gawe media ket awal pasti aku wis golek jeneng sing keren lah. Gak mungkin jenenge dilarang duduk. Jadi awalnya itu event gigs sebenarnya itu. Sebenarnya itu awalnya gigs. Jadi di tahun itu, tahun 2015 itu sebenarnya ya 2015 ke belakang itu aku memiliki keresahan karena kebiasaan teman-teman musisi yang dari point of view ku ya, dari cara aku melihat mereka itu memiliki kebiasaan yang menurutku kurang tepat untuk membesarkan sebuah band, yaitu dengan cara nongkrong sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kamu nongkrong, semakin banyak kamu punya teman, maka semakin banyak yang support kamu. Yang mana itu sebenarnya nggak salah sih, nggak salah. Tapi sorry Apa? untuk
penggagas awal memang Aku. kamu sendiri ya? Iya. Enggak ada lainnya. Gak ada yang lain ya, cuman aku tau. Jadi aku ndelok kok kebiasaanku kayak kurang tepat ya, karena aku mikir kayak band-band luar negeri lah misalkan ya, sing gak pernah cangkruk nang kene, tapi lek main nang kene pasti akeh sing support tanpa harus melempar stiker lek sama biyen ya. Pasti akeh sing support maju segala macem lah. Nah, opo sing membuat band-band iki ketika datang ke kita itu kok teman-teman banyak yang support. Nah, aku ngasih contoh yang ekstrim aja lah ya, luar negeri lah. Kalau di sini ya ada contohnya yang seperti yang kita tahu lah, waktu era itu ada kota-kota tertentu yang kalau datang ke sini itu memang memiliki nilai lebih lah, yang teman-teman itu cenderung langsung apa ya, bisa langsung wah langsung respect, langsung support. Itulah contohnya. Dari website dilarang duduk Ya. ini website ya? Belum, waktu itu belum. Wah, untuk awal itu kamu pikiran bisa langsung website atau belum? Belum. Jadi ya? sebenarnya awalnya nggak media. Jadi akhirnya aku mikir, oh karena berarti kan ada sebuah informasi yang nyampe ke teman-teman, yang menyebut apa ya? Ada sebuah informasi yang masuk ke teman-teman, yang akhirnya teman-teman ini mengamini bahwa band-band ini band besar, gitu loh. Nah, apa informasi yang nyampe ke mereka itu? Nah, medianya apa? Perantaranya apa? Untuk supaya informasi itu bisa nyampe ke mereka. Terus akhirnya singkat cerita aku mikir, oh iya band-band luar negeri dan beberapa ya situlah band-band di luar Surabaya itu dia punya video live apa ya, manggung yang memperlihatkan aksi panggung mereka dan penontonnya itu terlihat begitu seru. Nah, kayaknya kita perlu ini, kita nggak punya ini. Akhirnya aku menyampaikan ideku ini ke beberapa teman dekat. Ya sharing, terus melihat respon mereka lah, beberapa yang responnya positif itu akhirnya tak ajak, yuk patungan kita bikin acara dengan peraturan, aku mau ngajak 5 band, kita sewa tempat kecil-kecilan dengan peraturan 1 band main, yang 4 dilarang duduk. Nah awalnya aku ngono, yang 4 dilarang duduk. Kenapa? Supaya ketika yang 1 main, yang 4 lain dilarang duduk. Dia harus harus memeriahkan supaya nanti ketika didokumentasi kok ketok seru. Tujuannya iku aja sebenarnya. Awal ya. Iya. Mulai dari Nah, jeneng acaranya apa ya? Wis dilarang duduk ngono. Akhirnya terkumpullah 5 band, tak ajak, kita kolektif patungan, sewa studio, wes gawe alat saono Mas. HP saono HP duduk iPhone lah. Terus dengan 1 mic kondensor, jadi audionya sangat tidak proper. Yes, bondo semangat untuk aja. Akhirnya terjadilah itu dan dokumentasi tersebut tak naik nang internet, tak distribusikan ke internet dan rupanya mendapat apresiasi yang cukup dari teman-teman dan akhirnya berlanjut ke Dilarang Duduk volume 2, Dilarang Duduk volume 3 dan akhirnya akun YouTube dan akun Instagram yang tak gunakan untuk mendistribusikan informasi tersebut itu memiliki cukup banyak audiens ternyata. Dan aku merasa audiens ini kok emang yo misalnya akun ini mek tak gawe ngene-ngene tok. Akhirnya di situ aku mulai teman-teman sing rilis lagu baru tak posting, teman-teman bikin acara tak bantu posting. Jadi spiritnya itu aja sih, membantu teman-teman mendistribusikan informasi terkait karya mereka, terkait kegiatan-kegiatan mereka di akun itu. Iseng aja awalnya daripada akun yang nganggur. Ternyata sampai sini malah jadi media. Selain dilarang duduk, untuk saat ini apa persiapan nih? Selain ada dilarang duduk, Kegiatanku, yang disiapkan mungkin ada program lain atau apa itu tadi? program dilarang duduk maksudnya. Itu apa? Duduk di sini ya?
Jadi ya masih di Dilarang Dudu, masih di Dilarang Dudu. Cuman aku lebih memaksimalkan di 2025 ini rencananya mau nambah ke platform TikTok juga. Mau menambah ke sana, YouTube tetap di-develop lagi, Instagram juga tetap di-develop lagi. Ada banyak kebaruan yang kami lakukan di YouTube maupun Instagram, termasuk perubahan rebranding beberapa program. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan offline podcast ini ya ini silahkan duduk ini yang silahkan duduk ini salah satu program talk show kami ya yang itu yang lagi produktifnya kami bikin. Sebenarnya ada lagi sih program lain kayak Dilarang Gosip, terus ada ya banyak lah, cuman yang memang lagi produktif silahkan duduk ini karena programnya gampang banget soalnya. Gampang karena idenya itu karena aku pengen bikin program sing suwante bintang tamuku iso nyaman, ning kono iso ngerokok, iso ngomong Surabayaan, iso iso bebas sehingga mereka bisa nyaman menceritakan apapun. Dan di situ aku nggak cuman beda dengan programku yang Dilarang Gosip. Kalau di situ kan benar-benar ngulik lah suatu fenomena yang terjadi di komunitas ataupun tentang karya. Kalau di Silahkan Duduk ini bebas. Aku bisa ada satu episode itu bahas santet. Itu ambek vokalis Ocean yang kebetulan dia juga praktisi di dunia mistik ya. Terus ini habis ini aku mau syuting sama gitarisku Mas Fajar dari Dikam. Iki bahas alien aku. Ya ini sembarang masuk ya. Sembarang terus los. Terus tadi sebelum kita shoot ini barusan pulang ada Almas gitarisnya Southern Growl, dia punya bisnis ramen. Nah, bahas soal bisnis ramen kayak gitu-gitu. Jadi intinya segala aktivitas anak muda yang kreatif lah ya. Jadi disilahkan duduk ini lebih bebas dan lebih receh pembahasannya. Enggak sing wabut-wabut bahas teknik, bahas apa guys. Receh. Jadi akhirnya semua teman-teman itu bisa kebagian spotlight. Tidak harus mereka harus memiliki pengalaman dulu, tidak harus mereka punya skill yang gimana dulu. Enggak, wis pokoknya kon butuh exposure, butuh promo, ayo wis. Seperti itu. Kalau yang ini YouTube ini tadi apa? Silakan duduk ini berjalan udah berapa lama? Baru mulai kapan ya? Oktober kayaknya. Ini wis pirang episode ini jalan? Wah, lumayan. Yang sudah kan itu ya. Aku schedule post. Jadi syuting, terus kok di-upload tapi kok di setting otomatis posting lho. Total ya wis lumayan ya. Terus ono 10 lebih harusnya. Tapi kalau yang sudah tayang kayak 10 paling ya, 10. Ke depan rencanamu dengan program ini lagi apa sih, Dan? Rencana dengan semua program-programku ini, kalau rencana jangka panjang ya pasti nih mengembangkan ekosistem musik yang ada di Surabaya ya, pada akhirnya supaya teman-teman kreatif ini bisa berkarir sesuai dengan passionnya. Itu rencana jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya ya kita melakukan langkah-langkah kecil aja untuk menuju ke sana, kayak misalkan apa yang ada di depan mata aja dikerjakan. Misalkan ini podcast, kemudian ada beberapa gigs lah yang mau dikerjakan juga sama teman-teman, karena banyak band-band yang ngirim press kit ke kami yang sebenarnya karyanya cukup menarik, tapi aku nggak pernah lihat mereka ada di poster-poster acara. Surabaya, Jawa Timur, aku nggak pernah lihat mereka ada di poster-poster acara. Lah ini aku pengen dari Surabaya. Iya. Jadi mereka yang ngirim press kit ini banyak yang karyanya itu bagus-bagus menurutku. Ya subjektif ya, ini selera aku aja lah, menurutku bagus. Nah tapi kok aku nggak pernah melihat mereka ada di poster-poster acara ya. Apakah aku yang memang kurang informasi atau bagaimana? Cuman yang jelas dari situ
aku sama teman-teman ini ingin bikin satu event. Nah itu nanti yang tak pakai buat ini loh teman-teman yang ngirim-ngirim press kit ke aku yang karyanya bagus-bagus itu, yang aku penasaran gimana live-nya, tak mainkan di situ. Itu ada rencana seperti itu juga di 2025. Gitu. Oke sip, Ger, mungkin perbincangannya cukup. Kamu Siap, bisa siap. yo nerus nomor kerja ini mang kepotongan kerja. Iya, mari ini Sorry ya. Oke, Ger. Siap. Thank you. Ya. Oke, buat semua teman-teman dimanapun kalian berada, Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, kabeh lah pokoknya. Jangan lupa tonton terus Para TV karena banyak banget teman-teman yang cukup menginspirasi dengan berbagai kegiatan kreatif mereka yang dihadirkan oleh channel YouTube ini. Oke, mantap Para TV.